wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again in Citizen and Social Science. Our topic today is about natural resources. Topik pembahasan kita hari ini adalah tentang sumber daya alam. Biasa disingkat dengan SDA. Apa sih SDA itu? Apa sih sumber daya alam itu? Untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, makhluk hidup sangat menggantungkan dirinya terhadap sumber daya alam yang ada di bumi ini. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung setiap sendi-sendi kehidupan demi mencapai kesejahteraannya. Segala sesuatu yang sumbernya dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia, itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Dengan kata lain, semua bahan, semua zat seperti mineral, hutan, tanah, air yang terdapat di alam yang dapat bermanfaat dan memberikan keuntungan ekonomi bagi manusia, itulah yang dinamakan sumber daya alam. Paham ya pengertian sumber daya alam? Oke kids, kita sekarang masuk pada sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber daya energi yang dapat terus digunakan tanpa batas waktu tertentu dan tidak akan pernah habis. Seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan energi matahari. Contoh lainnya apa lagi ya? Yang pertama, ada panas. Nah, panas ini dapat berasal dari panas matahari maupun panas bumi sendiri. Panas ini dapat digunakan sebagai sumber pembangkit listrik, baik pembangkit tenaga listrik matahari maupun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kedua adalah air. Air dapat digunakan sebagai sumber daya, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kekuatan air yang mengalir mengaktifkan turbin yang mengaktifkan generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kemudian yang ketiga adalah angin. Sumber energi yang berasal dari angin dapat digunakan secara sederhana untuk menggerakkan kapal layar dan hingga menggerakkan mesin untuk memproduksi listrik atau kincir angin. Oke, sekarang yang keempat, sampah organik. Nah, jenis sampah ini dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang akan menghasilkan biogas untuk energi listrik atau yang kita sebut dengan PLTG, dan energi panas yang biasa kita sebut dengan kompor gas. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya energi yang akan habis bila kita gunakan terus-menerus. Sumber energi itu tidak dapat dibentuk kembali. Adapun contohnya adalah minyak bumi. Nah, setiap hari sebenarnya kalian menggunakan olahan dari minyak bumi loh. Hasil olahan dari minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan, menjalankan kendaraan bermotor. Nah, selain itu, minyak bumi hasil olahannya digunakan juga untuk menggerakkan mesin di pabrik-pabrik yang besar. Selain minyak bumi, ada lagi yang namanya batu bara. Ya, batu bara ini juga menggunakan
batu bara ini juga merupakan sumber energi selain minyak bumi. Tapi batu bara ini juga akan bisa habis apabila digunakan terus-menerus. Dulu batu bara banyak digunakan untuk tenaga kapal api, kereta api, dan masih banyak lagi. Apalagi yang namanya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, dialah yang paling banyak mengkonsumsi batu bara. Lalu adanya gas bumi. Gas bumi mempunyai kegunaan sebagai penyedia energi. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin. Nah, Kit, kalian sudah belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Sudah tahu bedanya kan? Baik, sekarang Us ada tugas satu saja. Bagaimana cara bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Kirimkan pendapat kalian melalui teks di kelas dojo. Oh iya, bacaan-bacaan tentang sumber daya alam dapat kalian baca di buku tema 2. Oke Kit, jika ada yang belum jelas, dapat kalian tanyakan saat on screen Zoom pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.